personalitik bener ya. Jadi nanti dijawabnya pakai bahasa sendiri. Kalau saya nanti ada periksa soal esai ya. Esai kalau nanti kita ujian esai di kampus ya. Jadi nggak online. Kalau esai di kampus, jadi nanti kalau online jawabnya chat GPT lagi. Oke ya. Jadi esai kalau ujiannya esai offline, dia akan saya tanyakan konsep sakit misalnya, konsep sakit gimana konsep sakit dilihat dari sisi personalistik maupun di naturalistik atau bedanya bagaimana. Nah, kalau berarti yang ditanya sakit, berarti sakit karena personalistik, berarti sakit yang disebabkan adanya intervensi ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Seyan dan Ratih ya, sudah dijelaskan oleh Seyan dan Ratih ya. Jadi dijelaskan di sana. Kemudian kalau yang naturalistik berarti sakit disebabkan karena adanya ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan atau gangguan hemostasis di dalam tubuh. Tuh, jadi itu konsep sakitnya. Gimana caranya kalau ditanya, gimana caranya sehat? Nah, sehat. Kalau sehat dari segi personalistik berarti Anda harus ke agen-agen yang menyebabkan sakit itu terbentuk. Jadi kadang ada yang kepercayaannya ya ke walian atau kemana gitu kan ya untuk ngilangin yang lainnya. Sedangkan kalau dengan naturalistik sehatnya berarti dilihat dari mengembalikan keseimbangan tersebut. Jadi kalau dari konsep usadenya, konsep usade Balinya, jadi yang dilihat adalah ketika penyebabnya penyakit panas berarti diobati dengan tanaman yang dingin atau herbal yang dingin atau pengobatan yang bersifat dingin. Itu ada biasanya di ini ya usada Balinya. Oke. Ini ya konsep sakit di mata etnis di Indonesia. Nah, yang kita akan pelajari nanti lebih lanjut adalah konsep sakit secara naturalistik ya, bukan yang personalistik. Walaupun nanti ada pengobatan-pengobatan yang secara alternatif kita bisa berobat di Balian, tapi yang difokuskan di sini adalah Balian usada, bukan Balian cetek ya. Jadi Balian usada. Jadi memang yang pengobatannya ke konsepnya ke naturalistik ya. Jadi naturalistik ini bisa diobati dengan pengobatan secara tradisional maupun secara modern. Yang kita bahas di dalam etnofarmasi adalah pengobatan secara umum, secara tradisional dulu. Oke. Oke. Nah, bentuk pengobatan tradisional. Ada yang tahu nggak apa istilah pengobatan tradisional itu berkaitan dengan apa? Kenapa dikatakan tradisional? Halo, silahkan berpendapat. Izin berpendapat, Ibu. Bagus dulu, habis itu baru siapa ini? Dian Mirta, Bu. Dia Ayu. Bagus dulu, bagus. Baik, masuk jadi suaranya. bagi saya bentuk pengobatan tradisional itu sudah diwariskan secara turun-temurun. Contohnya pengobatan tradisional itu di Indonesia seperti minuman, yaitu berupa jamu-jamuan, Bu. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Silahkan, Dia Ayu. Iya, Ibu. Kalau dari saya kurang lebih sependapat dengan Kurnia tadi. Untuk pengobatan tradisional itu pengobatan yang sudah diturunkan turun-temurun dan ada berbentuk dituliskan dalam suatu kitab seperti itu, Ibu, seperti usada, dan juga biasanya dari obat bahan-bahan herbal seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Izin berpendapat, Ibu. Silahkan. Siapa? Mang Dian? Dian, Ibu. Dian? Oke, Dian. Iya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya pengobatan tradisional itu pengobatan yang berdasarkan budaya setempat dengan keterampilannya masing-masing yang diturunkan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Kemudian obat tersebut yang biasanya digunakan itu diolah secara sederhana atau bisa diambil langsung dari tumbuhan, Ibu. Mungkin itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Oke, ya, secara umum baik pendapat Kurnia, Dihayu dan Dian ada poin pentingnya adalah warisan ya. Jadi diturunkan secara maksudnya digunakan secara turun-temurun ya, dari generasi satu ke generasi berikutnya. Emang itu definisi dari obat tradisional secara umum ya. Jadi ada beberapa ya. Jadi ada yang pengobatan tradisional Indonesia ini adalah salah satu sistem pengobatan
pengobatan kuno yang meliputi pengetahuan, keterampilan, praktik tentang kesehatan dan penyembuhan. Jadi didasarkan atas pengalaman ya dan kepercayaan. Karena kita kemarin sudah bahas ya falsafah terkait tentang etnofarmasi itu seperti apa. Jadi ini berkaitan dengan suatu kepercayaan atau pengalaman di dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, kalau di Indonesia pasti berkaitan dengan budaya Indonesia. Kalau di Bali berarti berkaitan dengan budaya orang Bali yang diturunkan secara turun temurun. Jadi diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi katanya orang dulu seperti ini, kata orangnya dulu seperti ini ya. Nah, tujuannya pasti untuk memelihara kesehatan, ya, mencegah penyakit, kemudian ada diagnosis dan penataksanaan penyakit fisik dan mental. Ini pengobatan tradisional. Kemudian kadang juga pengobatan tradisional itu juga dikaitkan dengan pengobatan alternatif ya. Oke. Nah, kalau pengobatan alternatif di sini adalah cara pengobatan yang mempergunakan obat atau resep dari bahan alam tumbuh-tumbuhan yang dilakukan oleh rakyat awam berdasarkan pengetahuan tidak tertulis atau yang tidak sistematis ya. Jadi nggak ada dasarnya sih, maksudnya kadang juga ada tapi nggak terlalu terbukti ya. Jadi katanya ini pakai ini aja, katanya ini pakai ini aja, lebih banyak ke sana ya. Nah, makanya sekarang di beberapa negara di luar Indonesia sudah ada mulai pengembangan pengobatan komplementer alternatif. Jadi pengganti alternatif ya, pengganti alternatif. Jadi yang lebih lebih fokus, tapi tetap belum diterima oleh kedokteran konvensional. Kecuali yang saya tahu seperti di Cina, di Korea itu kadang berdampingan ya. Jadi pengobatan yang bukan modern dengan yang konvensional, yang tradisional itu berdampingan itu bisa, tapi kalau di Indonesia masih diusahakan. Sekarang sudah mulai berkembang karena sudah ada sistem namanya Yankestrat. Beberapa rumah sakit sudah mulai menerapkan pengobatan tradisional walaupun masih di tahap awal ya. Jadi pengembangan dari pengobatan alternatif adalah pengobatan komplementer alternatif, di mana ini termasuk dalam pengobatan non konvensional yang tujuannya pasti untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Tapi walaupun sebenarnya secara umum biasanya pengobatan tradisional itu targetnya lebih ke promotif, preventif, dan rehabilitatif ya. Kalau kuratif itu biasanya penggunaan obat modern, tapi sudah ada seperti produk-produk fitofarmaka itu sudah untuk pengobatan kuratif ya. Tapi masih tidak terlalu banyak dibandingkan dengan obat konvensional. Nah, mereka mendapatkan ilmu pengobatan ini melalui pendidikan yang terstruktur, di mana kualitas, keamanan, dan efektivitasnya sudah dijamin ya. Jadi, namun di beberapa tempat yang masih belum diterima oleh kedokteran konvensional. Kalau di Indonesia masih bisa diterima ketika diresepkan dengan fitofarmaka, tapi kalau dengan jamu dia masih belum ya. Kalau fitofarmaka emang sudah dibuktikan dengan beberapa data baik uji preklinik maupun uji klinik. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini perkembangan ya. Jadi mungkin Bu Ari sudah menjelaskan, belum ya, sama Bu Ari belum mungkin ya. Nanti sama saya. Jadi sebenarnya perkembangan obat tradisional itu tidak hanya di Indonesia ya, ada di negara-negara lain juga. Oke. Contohnya di mana? Ada yang tahu? Selain di Indonesia yang punya sistem pengobatan tradisional. Jadi Jawab Ibu. Siapa ini? Rika, silahkan. Rika, Triona. Triona dulu boleh. Jadi izin menjawab Ibu, jadi seperti yang kita ketahui bersama, selain Indonesia juga, India juga menganut sistem, masih menggunakan sistem pengobatan secara tradisional. Terima kasih Ibu. Oke, namanya apa Triona? Ayurveda Ibu. Ayurveda, terima kasih. Rika, silahkan. Rika mau berpendapat? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk contohnya itu selain di India ada di Jepang itu namanya Kampo Ibu. Oke, terima kasih. Rika 52 ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Izin Bayu, Bu. Tribayu. Ya, Tribayu silahkan. Selain di India dan di Jepang ada di Cina Bu. Nama pengobatannya itu konsepnya itu nama pengobatannya itu konsep yin dan yang.
Ini TCM ya. Oke, Tribayu. Ada lagi? Izin Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. Siapa ini izin menjawab? Tresia? Tresia ya? Iya, Bu. Jadi ada lagi Ya, satu, Bu, di silakan. Yunani, namanya pengobatan Unani. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ada lagi yang lain? Izin menambahkan, Ibu. Silahkan Dewi. Selain yang telah disebutkan oleh teman-teman tadi, ada juga pengobatan tradisional dari Jepang namanya Kampo. Oh, tadi sudah sama Triona. Oke, terima kasih ya. Jadi ada beberapa ya. Nah, nih sudah ya. Jadi Yunani, India, Jepang, Cina, tadi banyak ya sudah disebutkan. Ada banyak sebenarnya di seluruh dunia juga ada konsep-konsepnya. Mungkin kalau kita telusuri satu-satu ya mungkin ada ya. Cuma karena kita berada di luar itu jadi kita nggak terlalu tahu, tapi terkena ke sini ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana sih perkembangannya? Perkembangan obat tradisional di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya di masing-masing tempat ada banyak konsep ya. Saya di sini yang dirangkum cuma beberapa tempat saja. Yang pertama misalnya di Kalimantan. Kalimantan suku apa adanya? Yang terkenal? Suku Dayak, Ibu. Suku Dayak. Oke ya, di Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan ini suku Dayak ini percaya ya mungkin mirip-mirip lah ya. Mungkin di Indonesia di beberapa tempat masih ya percaya bukan masih. Memang ada kepercayaan terhadap roh-roh halus termasuk di Bali ya. Kemudian sakit itu disebabkan oleh roh jahat. Nah, dia pengobatannya dilakukan dengan ritual belian. Jadi mirip ya sama di Bali. Kalau kita namanya balian, mereka belian ya. Jadi dia menggunakan memanfaatkan kekayaan hutan sebagai bahan pengobatan. Jadi kalau di Dayak itu masih ada ya suku-suku yang sangat terpencil. Kalau di Bali mungkin di mana namanya tuh? Yang di Gunung Batur itu. Lupa lagi namanya. Itu mungkin itu yang terpencil ya. Kalau di Dayak kita kalau Anda teman saya sih yang pernah main ke sana sampai ke pedalaman itu memang ada suku-suku yang masih banget tradisional sekali yang tidak bisa tidak masuk ke konsep modern atau konvensional. Mungkin pakaiannya sudah berubah tapi dari konsep hidupnya belum berubah ya. Jadi di Dayak di Kalimantan ini ya pengobatannya. Jadi menggunakan bahan. Kemudian nah tumbuh-tumbuhan yang digunakan di sini ini sudah ada studinya ya. Jadi yang di Dayak itu digunakan 47 jenis tumbuhan dari 27 suku ya. Nah, ini beberapa tumbuhannya. Jadi ada yang menggunakan sejenis melati, jasminum ya, pubescens. Jadi satu famili dengan melati ini digunakan untuk obat muntaber ya, bagian akar dan daunnya. Nah, kemudian lantana camara di nama Dayaknya singkir dimanfaatkan sebagai obat pilek. Jadi digunakan dengan cara memasukkan daun muda yang setelah diremas-remas masukkan ke dalam hidung. Jadi tradisional di Dayak ya. Kemudian yang lebih terkenal lagi Jawa dan Sunda. Di Indonesia ya saya tidak akan bahas di Bali dulu karena di Bali nanti kuliah yang terakhir ya perkembangan etnofarmasi di Bali khususnya USADA Bali. Jadi kita bahas dulu secara umum di perkembangan etnofarmasi Indonesia khususnya perkembangan jamu di Jawa dan Sunda. Oke. Pertama kita bahas yang di Jawa ya. Nah, saya juga nggak ngerti ya konsepnya di Jawa. Sama-sama Pulau Jawa, tapi kalau dari suku ada suku Jawa dan suku Sunda. Jadi kalau orang Jawa Timur itu atau Jawa Tengah itu adalah orang Jawa, tapi orang Jawa Barat itu adalah orang Sunda. Biasanya seperti itu ya. Walaupun sama-sama ada di Pulau Jawa ya. Jadi biasanya yang Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah suku Jawa, yang Jawa Barat itu adalah suku Sunda. Nah, ini adalah dua suku terbesar di Indonesia yaitu Jawa dan Sunda karena kita sudah tahu populasi paling besar berada di Pulau Jawa ya. Nah, kalau di tradisi pengobatan di Jawa itu terpusat di keraton bersifat top and down. Artinya apa? Jadi keraton yang sistem pengobatannya dikembangkan di keraton kemudian diturunkan kepada masyarakatnya ya. Nah, kalau Sunda karena dia tidak memiliki sistem pengobatan tradisional terpusat, dia bersifat bottom up. Jadi masyarakatnya yang menaikkan. Jadi dengan masyarakatnya menggunakan secara umum, kemudian baru dikoleksi atau didata.
Etnomedicine di Jawa diwakili dengan produk jamu. Jadi kalau di Jawa itu udah terkenal banget minum jamu itu standar ya. Apalagi Anda kalau main ke Jogja atau kemana itu jamu itu Fakultas Farmasi. Kalau Anda main ke UGM ya, Fakultas Farmasi UGM baru buka kafe. Kafenya bukan kafe kopi tapi kafe jamu. Ya. Jamu kunyit dicampur apa gitu. Pokoknya ya kafenya kafe modern tapi di kantinnya itu ya di kantinnya itu ada kafe jamu yang dijual adalah produk jamu. Sedangkan etnomedicine di Sunda dikenal dengan istilah ubar kampung ya. Saya akan bahas sejelas. Jadi ini sekilas cerita sejarah dulu, oke? Jadi kalau di Sunda itu hampir sama ya. Jadi mau di Sunda, mau di Jawa, mau di Bali, konsepnya pasti budaya berada pada kondisi yang sama. Jadi pada kampung adat yang sama, maka konsep pengobatannya sama. Jadi akar budayanya ini berdasarkan falsafah Sunda Wiwitan atau ajaran Ki Sunda ya. Di mana dia pasti mirip antara satu dengan lainnya. Walaupun nanti kalau kita setelah telusuri akan ada beberapa pengobatan yang mirip mungkin sama dengan di Usada Bali ya. Nah, kalau di Jawa itu sejarahnya, kalau Anda belajar sejarahnya ya, itu sudah dari sebelum abad ke-18 sampai sekarang pun sudah ada jejak-jejak menunjukkan bahwa masyarakat itu dari dulu itu menggunakan obat tradisional ya. Jadi kadang ditemukan beberapa fosil-fosil ya, kemudian relief di candi-candi, di situ ada bagaimana teknik pengobatan ya. Kemudian di tahun 1991 sampai 1016 ada Usada Bali ya. Nah, ini ada yang ditulis dalam daun lontar, ada pakai bahasa Bali, Sanskerta Jawa kuno. Kemudian jamu ini terdapat pertama kali dimulai istilah jamue ya. Tulisannya jamue zaman dulu ya, jamue. Pertama kali pada abad 15-16 yang tersurat dalam primbon di Kartasuro. Ya, kemudian mulai masuk ke dalam sistem kerajaan-kerajaan ya, mulai dikembangkan ramuan jamu yang pada tahun 1850 ini ada namanya Serat Kawruh. Nah, kalau definisi jamu itu dari mana asalnya? Jadi jamu singkatan dari jampi ya, berarti doa atau obat, dan usada ya, yang berarti kesehatan. Jadi jamu berarti doa atau obat untuk meningkatkan kesehatan. Ini sejarah ya, sejarah pengembangan jamu. Kemudian itu kan sejarah sebelum dijajah. Jadi pada masa sebelum Masehi sampai ada kerajaan-kerajaan, sampai akhirnya ada penjajahan ya, penjajahan ada Belanda, Jepang dan yang lainnya. Pada penjajahan Jepang itu mulai didata ya, dicatat ya, dipelajari jamu-jamu yang ada di Indonesia. Ini kemarin kita sudah belajar juga ya teknik perkembangan etnomedicine di negara-negara jajahan ya. Jadi orang Eropa ingin tahu tentang budaya atau tingkah laku dari tempat yang dijajahnya. Salah satunya mereka belajar juga tentang budaya kesehatan atau belajar tentang etnomedicine-nya ya. Nah, ini pada penjajahan Belanda keluar buku Practical Observation on a Number of Japanese Medication ya. Kemudian obat-obat, jadi bukunya ini berisi tentang obat-obat yang lazim digunakan di Eropa dapat digantikan oleh obat herbal atau tanaman jamu di Indonesia. Jadi dia melihat kalau di Eropa pakai obat ini, ternyata di Indonesia bisa pakai ini ya. Contohnya ini sirih sama kayu manis ya, jadi untuk batuk dan demam. Oke. Kemudian pada masa penjajahan Belanda juga keluarlah buku Materia Indica ya. Kalau di Indonesia sekarang buku Materia Medica Indonesia. Jadi ada ya. Kalau kita di bahan alam kita pakai buku selain farmakope herbal juga pakai buku materia ya. Jadi pakai buku materia ini mungkin yang sudah diterjemahkan bukan dalam bahasa Belanda. Kalau waktu zaman saya kuliah itu baru masih ada pakai resep-resep yang menggunakan bahasa Belanda. Jadi pakai formulir Nederland ya, bahasa formularium Nederland masih pakai bahasa Belanda. Zaman waktu saya kuliah 24 tahun yang lalu. Jadi itu masih kita pakai, tapi kalau sekarang sudah enggak ya, jadi pakai bahasa Indonesia. Jadi Materia Medica Indonesia itu kita pakai, kemudian farmakope herbal kita pakai. Walaupun Materia Medica itu lebih fokus ke
beberapa tanaman yang tidak standarisasinya tidak sedetail yang farmakope herbal. Oke. Ini dikeluarkan Medical Journal of Dutch East Indies ya. Jadi karena dia mendata tanaman membuat kebun obat ya. Kemudian data dipublikasikan dan akhirnya nanti pada tahun abad 19 buku tentang pengobatan jamu di Indonesia oleh Cornelis van der Boek itu diterbitkan atau ditertulis dalam buku Materia Indica. Oke. Namun, ini kan sudah berkembang ya obat tradisional, kemudian ada efek yang heboh banget. Jadi keluarlah teori baru tentang bakteri. Jadi penemuan obat-obat baru, antibiotik dan yang lainnya berkembang ini drastis. Jadi penggunaan jamu menurun. Sampai pada tahun 1930 karena sampai sekarang pun kadang obat konvensional itu masih mahal banget ya. Jadi ini Dr. Abdul Rashid dan Sastro Amijoyo ini menganjurkan penggunaan jamu untuk sebagai upaya preventif. Preventif apa? Pencegahan, Ibu. Pencegahan ya. Tadi saya sudah sempat info ya. Jadi kalau obat tradisional itu targetnya lebih banyak kecuali fitofarmaka dan fitofarmaka dan obat terstandar ya, OHT. Itu biasanya lebih fokus ke upaya promotif, preventif dan rehabilitatif. Jadi bukan kuratif untuk pengobatan. Jadi biasanya untuk pencegahan dia bisa menggunakan jamu ya. Kemudian yang memulai tentang penggunaan jamu malah IDI dulu ya, karena mungkin pas itu IAI belum ada ya. Sebelum ada IAI itu namanya kita ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Kemudian berubah jadi IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Karena waktu itu masih sedikit ya apoteker, jadi masih pakai ISFI kemudian ada IAI. Jadi yang dulu mengembangkan di awal itu bukan apotekernya ya, malah ID-nya. Jadi mempraktekkan pengobatan tradisional. Akhirnya berkembang. Jadi kenapa Solo itu jadi sentra ya pengembangan jamu, bukan Jogja, lebih ke Solo ya. Mungkin karena ini pertama kali diadakan konferensi itu ada di Solo, jadi pengembangannya lebih banyak di sana. Jadi kalau Anda nanti main ke Tawangmangu itu sudah ada ya rumah sakit jamu. Jadi yang pengobatannya pakai tradisional. Dokternya dokter tradisional ya. Jadi obatnya pakai obat tradisional, kemudian bahannya sudah terstandar karena ada di Tawangmangu. Oke. Itu ya mulai perkembangan jamu ya, kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang ya. Pada Jepang ini sudah terdapat 3 pabrik jamu, yaitu Jamu Ibu Jaya, Jamu Nyonya Menir, dan Sido Muncul ya. Jadi Nyonya Menir sama Sido Muncul sudah dari zaman bahula sudah ada ya. Mungkin dari zaman nenek saya belum lahir sudah ada ini. Ya, kemudian mulai berkembang mulai berkembang lagi karena jamu sudah mulai dilupakan. Akhirnya dilakukan konferensi jamu lagi. Akhirnya difasilitasi oleh pemerintah pada tahun 90, di mana pemerintah supaya karena banyak sekali pabrik jamu yang berbunculan di Jawa Tengah. Jadi kita kalau nyari pabrik jamu itu banyak di Jawa Tengah ya. Dan belum tidak diketahui apakah jamu tersebut aman dikonsumsi, efektif. Jadi kalau jamu kan termasuk obat ya, obat tradisional. Jadi target obat itu adalah konsepnya 3, aman, efektif, dan ajak ya. Jadi terstandar, bermutu. Jadi bermutu, efektif, dan aman. Jadi bermutu itu berarti komposisinya terstandar, ajak. Jadi mau dipakai diproduksi berkali-kali juga sama standarnya. Kemudian efektif itu artinya target sesuai, indikasi sesuai dengan tujuan pengobatan dan target tercapai. Kemudian yang pasti tidak hanya efektif ya, dan pasti aman. Karena itulah pemerintah akhirnya mengeluarkan Permenkes nomor 246 tentang izin usaha obat tradisional berdasarkan obat tradisional. Ini untuk menjamin keamanan ya, keamanan keefektifan. Kemudian dikeluarkan juga tentang sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional. Ini nanti yang dipakai dasar untuk pengembangan berapa klinik tradisional ya. Tapi ini
Kalau di Bali kemarin sempat di Rumah Sakit Bangli, tapi karena COVID akhirnya berhenti, nggak berkembang, ya. Tapi mereka ngambil bahan obatnya dari, apa namanya, dari Tawangmangu yang di Bangli itu. Kalau apa namanya, kalau di Tawangmangu itu jalan, sampai sekarang masih jalan, ya. Tapi di Bali sekarang lagi dikembangkan karena gubernur juga mengembangkan tentang pengembangan tentang Yankestrat. Jadi pengembangan obat tradisional yang sudah digunakan diaplikasikan dan sudah ada beberapa pengobat tradisional yang tersertifikasi sudah disekolahkan atau mendapatkan lisensi ya. Oke. Ya. Akhirnya pada tahun 2007 jamu dijadikan brand ya, brand Indonesia. Ya, keluarlah beberapa kebijakan terkait tentang obat tradisional ya. Nanti mungkin yang ini tuh Anda akan lebih pelajari lebih dalam waktu Anda kuliah apoteker, karena di apoteker nanti ada kuliah, ada praktek PKPA di pelayanan kesehatan tradisional, ya. Nah, kemudian pada tahun ini juga, ini tahun 2007, kemudian beberapa apoteker di seluruh Indonesia ya, kemudian membuat, karena kita harus menjamin bahwa produk tersebut terstandar bermutu, maka disusunlah suatu buku yang disebut dengan Farmakope Herbal Indonesia. Jadi ya mencantumkan beberapa bahan yang memang banyak digunakan sebagai produk-produk obat ya. Jadi di Farmakope Herbal Indonesia pertama kali tahun 2001 ini berdasarkan SK Menkes ya, kemudian berdasarkan Undang-Undang juga nomor 36 tahun 2019 ya, yang berkaitan dengan penggunaan jamu atau penggunaan keterampilan turun-temurun ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang terdekat adalah jamu. Jadi pada tahun 2008 keluarlah buku Farmakope Herbal Indonesia. Nanti pada tahun 2008 ya, kemudian FAI 2 baru keluar tahun 2017. Jadi lama banget ya nyusunnya, karena yang disusun di sini adalah berapa standar. Jadi kalau ada data-data di dalam Farmakope Herbal Indonesia itu kan berarti dia harus buat standarnya dulu ya. Dilakukan penelitian dulu, kemudian dicari datanya berapa sih minimal, syarat minimal kalau bahan kita mengandung tanaman ini, dibuat dari ekstrak apa, etanol berapa, dan berapa. Mungkin sudah praktikum SBBH kan ya? Sudah, Ibu. Halo? Nah, berarti Anda sudah familiar sama FAI kan? Halo? Sudah, Ibu. Ya, Anda sudah tahu ya si FAI seperti apa ya? Ada beberapa kalau mau susut pengeringan berapa, larut etanol berapa, jadi ada beberapa parameter spesifik dan parameter non spesifik dari suatu tanaman yang harus ada untuk menjamin mutunya. Jadi baik berapa produk obat tradisional di Indonesia, syarat pertama adalah terjamin mutunya. Oke. Nah, kemudian berkembanglah mulai integrasi pengobatan ya, yang tadi saya infokan, karena semakin lama sampai saat ini pun kalau Anda lihat pendaftaran obat tradisional di BPOM itu lebih banyak daripada pendaftaran obat modern ya. Jadi berbanyak banget berkembang, apalagi pas zaman COVID, banyak sekali orang daftar. Semua mendaftarkan produk-produk peningkat imun ya, dan yang lainnya. Banyak banget, kemudian dan ternyata setelah disurvei, jadi berdasarkan Riskesdas ya, biasanya kalau Anda cari nanti ya di riset kesehatan dasar Riskesdas itu dilaporkan bahwa ternyata ketika di data terjadi peningkatan yang lumayan ya, yang lumayan bagus dari penggunaan obat tradisional. Jadi penggunaan obat tradisional yang secara empiris. Nah, cuma kalau mau ditargetkan dari yang jamu ya, dari yang kan obat tradisional ada 3 macam ya, jamu, OHT, dan fitofarmaka. Untuk mendapatkan jamu itu ada beberapa data yang harus dikumpulkan, itu agak berat ya, agak berat, maka dibuatlah suatu peralihan dari yang ada di dalam masyarakat atau warisan budaya masyarakat, misalnya dalam Musada Bali, supaya mendekati setidaknya kategori jamu, maka dibuatlah peraturan tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan ya. Jadi ada inisiasi membuktikan secara ilmiah bahwa jamu efektif untuk indikasi tertentu dengan metode penelitian berbasis pelayanan.
Oke. Nanti Anda perdalam lagi di apoteker. Jadi ada namanya saintifikasi jamu ya. Ini ya, jadi kalau kita lihat pengembangan produk itu kan targetnya dari jamu ya, kemudian jadi OHT, kemudian jadi fitofarmaka ya. Nah, ini kalau mau jadi jamu, sebelum saya masuk ke ada di mana sih saintifikasi jamu ini, ada yang bisa memberikan pendapat jamu, apa beda jamu sama OHT? Izin Bu, Apa ini? Ya, ya. Saya dia Tantri 696. dia Tantri. Oke, Perbeda silakan. perbedaan jamu dan OHT itu kalau jamu itu dia prosesnya tuh secara tradisional, namun belum menggunakan teknologi dan yang tinggi dan standarnya masih menggunakan standar yang biasa. Sedangkan kalau OHT itu obat sesuai namanya obat herbal terstandar. Jadi dia menggunakan teknologi yang lebih tinggi dan lebih higienis daripada jamu dan dia juga lebih terstandar seperti itu, Bu. Lebih terstandar. Oke, yang lain silahkan mau berpendapat. Saya lebih senang yang berpendapat ya. Saya nggak sempat lihat chat. Silahkan, siapa ini? Perkenalkan. 79. Ya, Apa 90? Murah dulu baru saya. Baik Ibu, perkenalkan saya Trisnan yang 79. Jadi izin menambahkan di mana perbedaan jamu dan OHT itu jamu itu merupakan di mana persyaratan jamu itu hanya berdasarkan pembuktian empiris, sedangkan OHT harus berdasarkan pembuktian preklinis pada hewan. Sekian, terima kasih Bu. Oke, silahkan Resa mau menambahkan, masih ada yang ininya. Silahkan. Oke, terima kasih. OHT-nya benar. Jamunya nanti saya klarifikasi ya. Oke, sekarang bedanya OHT sama fitofarmaka. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini? Pande? Sinta. Ya. Sinta. Saya lihat nama depannya, saya nggak lihat nama panjang. Saya lihat cuma NIM aja sini. NIM 50 ya, silahkan. Iya, Bu. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau untuk jamu itu secara empiris, untuk OHT itu sudah dilakukan uji praklinik, sedangkan kalau untuk fitofarmaka itu yang keamanan dan khasiatnya sudah lolos dari uji praklinik serta uji klinik Ibu untuk manusia. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, sudah ada, saya klarifikasi ya. Jadi nanti lihat definisi ya. Ini adalah obat tradisional yang terdaftar ya. Jadi ada jamu, OHT dan fitofarmaka ya. Jamu juga ada pengecualian ya, pengecualian yang tidak perlu mendaftarkan. Contohnya apa yang tidak perlu mendaftarkan kalau jamu? Izin Ibu. Ya, silakan Dewi. Mungkin seperti jamu gendong. Ya, Gitu. terima kasih Dewi. Terima kasih. Ya, jamu gendong itu nggak perlu daftar ya. Nggak perlu yang ngurus surat ke BPOM izin untuk mendaftarkan produk jamu gendongnya. Oke, ini yang terdaftar ya. Jadi secara umum kalau jamu semuanya syaratnya ya, semua syaratnya bermutu. Ya, bermutu itu artinya apa? Ada syarat-syarat, parameter spesifik dan non spesifik yang harus dipenuhi. Ya, seperti kadar air dan yang lainnya. Kemudian pemastian tanaman itu benar atau tidak itu harus ya bermutu, itu syarat utama. Kemudian kalau jamu itu berdasarkan khasiatnya dibuktikan secara empiris, bukan tidak dibuktikan secara empiris ya, tapi jamu ini khasiatnya harus dibuktikan secara empiris. Jadi empiris itu artinya apa? Tadi ya, jadi harus ada bukti atau buku yang membuktikan bahwa jamu ini digunakan secara tradisional, secara turun-temurun ya. Ada berapa bukti yang mengklaim seperti itu. Itu harus dijelaskan di sana. Buktikan secara empiris ya khasiatnya. Sedangkan OHT
khasiatnya dibuktikan melalui uji preklinik. Uji apa? Kalau dia melihat dia memiliki khasiat, berarti uji apa namanya? Halo? Kalau Anda mau kerja, uji untuk mengetahui bahwa tanaman tersebut memiliki efek A, B, C, berarti Anda melakukan uji apa namanya? Yang tahu? Uji farmakologi, benar Resa. Terima kasih Resa. Uji farmakologi ya, jadi terbukti khasiatnya melalui uji preklinik ya. Preklinik itu berarti tidak pada manusia, baik bisa in vivo, in vitro, dan yang lainnya, tapi biasanya harus pakai in vivo-nya karena ada dosis di sana. Nah, itu uji farmakologi. Kalau fitofarmaka selain dibuktikan dengan uji preklinik juga dibuktikan dengan uji klinik ya. Kalau uji klinik itu pasti pada manusia, nggak ada uji klinik pada hewan tuh nggak ada ya, tolong. Karena kemarin waktu saya ujian pernah saya tanyakan. Jadi uji klinik itu pasti pada manusia. Nah, itu tahapannya. Itu dilihat dari khasiatnya. Nah, kalau jamu dari keamanannya itu berdasarkan dari studi. Biasanya kalau jamu nanti kita studi literaturnya dia untuk membuktikan khasiat dan keamanannya itu baik secara empiris maupun berdasarkan studi literatur, jadi tidak lakukan riset ya. Tapi kalau OHT, uji keamanannya dengan uji apa? Preklinik apa namanya uji keamanan tuh, uji preklinik? Halo? Sudah semester 6. Uji apa? Kalau kita mau tahu bahwa sampel itu aman, dia aktif, dia harus aktif dulu ya. Uji toksisitas, Ibu. Iya, terima kasih Yayan. Yayan ya? Siapa tadi yang ngomong? Iya, Ibu, Yayan, Bu. Oke, Nasri. Oke. Ya, uji toksisitas ya, uji toksisitas. Jadi bukti keamanannya uji toksisitas. Oke. Kalau yang fitofarmaka sudah pasti juga ya dengan uji klinik dan klinik juga dievaluasi ya, baik dengan preklinik dan klinik. Kemudian dari standarnya. Ya, standarnya. Obat standar. Jadi kalau mau jamu fitofarmaka kan semua bermutu ya, ada syarat-syarat khususnya. Nah, kalau di OHT obat terstandar ya, terstandar. Jadi bahan baku terstandar ya. Kalau fitofarmaka bahan baku dan produknya terstandar. Oke. Jadi intinya mau ketiga-tiganya ini sama ya konsepnya, bahwa dia harus bermutu, aman dan berkhasiat. Oke. Ini ya. Nah, sekarang posisi saintifikasi jamu itu di mana nih? Jadi kalau mau dapat jamu ini kan susah banget ya, daftarnya lama ini, daftarnya lama banget. Ya, jadi kadang dipersingkat. Jadi makanya pada rumah sakit tertentu itu, rumah sakit khususnya di Tawangmangu atau apa itu dia bisa pakai jamu saintifik ya, jamu saintifik karena di sini tuh dilakukan studi dulu, studi etnomedicine, farmakologi, kemudian evaluasi manfaat dan keamanan. Jadi evaluasinya langsung, jadi dia observasi klinis, jadi langsung ke pengobatan tradisional, jadi langsung ke uji klinik fase 2. Oke, saya nanya lagi sekarang. Uji klinik itu kan ada 4 tahap ya, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ya. Apa beda fase 1 sama fase lainnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Beda? Ya, Izin untuk menjawab, Bu. siapa nih? Loren, silakan. untuk fase 1 itu menguji keamanan obatnya, sedangkan pada fase 2 itu menguji efektivitas obatnya itu kepada pasien. Kemudian pada fase 3 itu membandingkan efektivitas obat itu dengan pengobatan standar lainnya. Kemudian yang pada fase 4 itu ada pengujian post-marketing, pengamatan post-marketingnya, Bu. Oke. Fase 2, 3, 4 benar, yang fase 1 kurang lengkap. Ada yang tahu fase 1 diuji pada siapa? Izin berpendapat, Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Dian, Ibu. Dian. Kalau menurut saya fase 1 itu pengujiannya pada hewan atau sukarelawan dari manusia, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Dian, dimasukkan konsepnya uji klinik tidak ada pada hewan. Uji klinik semua pada manusia. Ingat ya. Nah, tapi tadi benar.
Yang fase 1 adalah sukarelawan sehat, jadi bukan pasien. Itu bedanya sama fase 2, fase 3, dan fase 4 ya. Jadi kalau fase 4 bedanya sama fase lain adalah kalau fase 4 tuh produknya sudah terdaftar, post marketing ya. Nah, kalau fase 1 bedanya dengan yang lain, fase 1 itu pada sukarelawan sehat, bukan yang pasiennya. Jadi pada orang sehat ya. Jadi kadang ada beberapa penelitian ketika itu nggak urgent dia langsung loncat ke fase 2. Jadi nggak pada fase 1. Ya, itu bisa. Oke, ya jadi kalau kita mau sampai ke mau dapat jamu aja lama ya, apalagi UHT, apalagi fitofarmaka, ya. Ini kan lama banget nih, makanya mulailah dikembangkan saintifikasi jamu. Jadi tahapannya ini ya. Jadi sudah ada beberapa datanya. Jadi lebih diringankan biasa konsepnya. Jadi ketika itu udah masuk nanti ketika pasiennya itu mengalami, tapi ada aturan diagnosis ya, ketika emang itu tidak bisa diobati dengan obat tradisional, ya tidak akan dipaksa dengan obat tradisional ya. Nah, ketika dia sakit misalnya hipertensi, itu ada jamu saintifik untuk hipertensi, jamu saintifik untuk diabetes, jamu saintifik untuk apa. Jadi lebih ke penyakit-penyakit yang sifatnya jangka panjang ya, jadi lebih ke rehabilitatif atau menjaga tetap konstan. Oke. Ada pertanyaan, kalau sudah jadi produk kayak gini lebih ke komersil jatuhnya dia. Kalau sudah jadi semua bisa ke komersil. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada? Halo, tolong dijawab. Belum ada, Ibu. Oke, saya lanjut ya. Oke, sudah tidur. Hari ini kita kuliahnya cuap sejarah. Oke, ini ya contoh yang di Tawangmangu. Rumah riset jamu Hortus Medicus itu ada kliniknya. Ada yang pernah ke sini? Belum? Belum pernah, Ibu. Belum pernah. Jalan-jalan keluar Bali sudah ada yang banyak, sudah pernah? Banyak? Belum, coba stop dulu ya. Riset sebentar. Coba angkat tangan siapa yang sudah pernah keluar Bali jalan-jalan. Raise hand. Nggak ada satupun. Kalian pada di Bali semua ini? Belum pernah keluar Bali? Halo? SMA. Ya, saya mau lihat yang angkat tangan yang pernah keluar. Ya nggak apa-apa, Mas SMA juga nggak apa-apa gitu loh. Biar tahu dunia luar. Orang Bali itu biasanya terkenal paling males keluar Bali. Nggak ada masalah sih. Cuma kadang Anda harus tahu lingkungan luar itu berat. Oke, berarti cuma berapa orang nih? Wah, lumayan. Karena nanti pengen keluar sebenarnya nggak dapat izin ya, gitu ya. Nah, yang belum nanti ya mungkin ada waktunya kita keluar. Maksudnya kalau nggak pernah keluar Bali gimana mau tahu sampai ke Tawangmangu gitu kan ya. Nanti saya nggak tahu di farmasi akan ada tur apa enggak. Dulu sih ada tur, habis itu ngilang lagi. Tergantung sih. Oke, terima kasih sudah raise hand-nya. Jadi sudah tahu lah beberapa ya. Nah, kalau Anda main atau yang rumahnya di Jawa gitu ya, kalau pengen main ke Solo, tapi agak jauh ya Tawangmangu, 2 jam ya kalau naik. Saya pernah rapat di sana, landing 1,5 jam kayaknya, 1,5 jam sampai 2 jam baru sampai Tawangmangu dari bandara. Jadi kayak naik ke Bedugul ya tempatnya. Oke, saya share lagi. Ya. Oh, di situ ada kebunnya luas banget. Jadi ada tanamannya dan beberapa saya juga saya matikan video saya dulu. Maksudnya beberapa juga kalau kita mau beli Simplicia lebih enak di sana karena langsung dapat determinasinya lengkap, kemudian sudah pasti terstandar Simplicianya. Jadi kadar air dan yang lainnya sudah dijaga ya. Oke, ini contoh berapa jamu saintifik ya. Jamu saintifik penurun berat badan, jamu saintifik untuk jamu saintifik untuk diabetes, untuk hipertensi dan yang lainnya. Itu ada bukunya ada.
Nanti mungkin di waktu apoteker ya lebih banyak. Oke. Nah, kemudian pendidikan tentang kebutuhan praktisi yang berlisensi ini masih agak kurang. Kalau di Bali tapi lagi dikembangkan ya, pengusade berlisensi itu rasanya kemarin. Itu kerjanya Pak Gegel ya. Oke, kalau ada nanti Pak Gegel pas kuliah yang kesra atau apa itu bisa dijelaskan ya. Jadi ini beberapa studi-studi terkait tentang berapa tempat pendidikan resmi ya yang berkaitan dengan pengobatan kesehatan tradisional. Ya. Di Bali udah ada, jadi nanti dikembangkan pengusade ya. Oke. Bagaimana nasib para praktisi pengobatan tradisional yang sudah ada? Menurut Anda gimana nasibnya? Saat ini dan nanti berapa tahun ke depan? Ada yang bisa berpendapat? Menurut penerawangan Anda gimana nanti, Nas? Gimana sih? Apakah akan masih tetap bertahan atau tergeser atau gimana? Halo? Rayu? Izin berpendapat, Bu. Silahkan. Kan ini bagaimana nasib para praktisi pengobatan tradisional kalau ada pengobatan tradisional yang saintifik tadi itu, Bu, ya? Ya, saintifik dan modern yang lainnya, kalau Anda lihat zaman sekarang. Oke, kalau menurut saya sih, kalau dilihat secara langsung sudah lumayan bergeser, Bu, ya. Cuman kalau di Bali sendiri masih ada beberapa keyakinan yang tadi seperti personalistik tadi, jadinya kan kalau di Bali mungkin ada tapi sudah bergeser, tapi yang saya lihat di daerah lain itu juga sudah mulai bergeser tapi ada yang masih mempertahankan gitu, Bu. Oke, terima kasih. Kurnia, silakan mau berpendapat. Baik, jadi kalau menurut saya dilihat dari aspek agama juga di mana kita meyakini adanya badan kasar dan badan halus. Nah, selama agama itu masih eksis, saya rasa juga hal-hal seperti ini masih ada gitu loh, Bu. Jadi walaupun zaman sekarang kan orang-orang tuh berpikirannya makin logis, tapi bisa aja kan karena hal-hal seperti ini belum diteliti, makanya mereka berpikiran seperti itu, Bu. Belum mengalami sendiri. Mungkin setelah mereka mengalami sendiri, baru mereka lebih percaya lagi, Bu. Dan menurut saya pengobatan seperti ini bakal selalu ada, Bu, meskipun jumlahnya makin sedikit. Oke, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Ya, jadi intinya konsepnya tergantung budaya ya. Ketika budaya itu bergeser, kemungkinan bergeser juga. Jadi benar ya, pendapatnya Detantri bisa, pendapatnya Kurnia juga bisa. Ketika orang-orang mungkin orang yang di perkotaan ketika sudah menjauh dari suatu budaya lingkungannya, dia tidak akan percaya lagi ya. Tapi ketika dia masih berada lingkungan budaya yang masih ketat atau seperti apa, dipertahankan, mungkin masih bisa dipercaya. Sekarang tergantung sih, dikembalikan ke masing-masing orangnya. Karena ada faktor kesembuhan itu biasanya berawal dari keinginan kita untuk sembuh kadang ya. Ada faktor sugesti seperti itu. Kalau walaupun kalau kita di kampus tidak akan belajar tentang hal-hal yang tidak terlihat, jadi kita lebih ke yang ilmiah. Tapi nanti kok itu apakah pengembangan itu akan membaik atau tidak, itu bisa dilihat dari apakah terjadi pergeseran budaya atau tidak. Tapi kalau di Bali ini sedang dipertahankan budayanya, tapi budayanya bukan budaya yang lebih personalistik ya, tapi pengusadanya supaya nggak hilang ya. Makanya sekarang dikembangkan kembali lagi ke pelayanan kesehatan tradisional dengan mengajak pengusade itu artinya apa? Balian-balian yang memang teknik pengobatannya menggunakan tanaman-tanaman yang ada di buku lontar Usada Bali, walaupun dikombinasi dengan doa-doa dan yang lainnya ya. Tetap dikombinasi dengan itu, tapi dia menggunakan dasar-dasar pengobatan menggunakan tanaman-tanaman yang ada di dalam Usada Bali. Nah, supaya dia lebih dipercaya oleh kadang kan masyarakat nggak percaya itu karena nggak jelas nih gitu kan. Jadi di Bali sekarang sudah dikembangkan pengusada berlisensi ya. Itu yang lagi dikembangkan. Makanya sudah ada sekolah-sekolah yang tadi saya bilang ya, sekolah yang teknik Ayurveda di Universitas Hindu Indonesia dan yang lainnya. Oke. Nah,
Ini yang dipertahankan, akhirnya karena mau dipertahankan adalah yang tadi ya, pengusada yang lebih ke naturalistik, yang tradisional ya, yang naturalistik. Jadi keluarlah tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris. Jadi ada berapa definisi tentang apa itu pelayanan kesehatan tradisional empiris, apa itu obat tradisional, dan apa itu penyehat tradisional ya. Kalau pelayanan kesehatan tradisional empiris inilah suatu layanannya. Nah, yang diberikan adalah obatnya, ini bentuk obatnya. Nah, yang melakukan adalah penyehat tradisional. Ya, jadi yang dimaksud dengan penyehat tradisional di sini adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional secara empiris yang pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman turun-menurun atau pendidikan non formal. Ini ada ya di Permenkes nomor 61. Oke. Ya, ini nanti target kedepannya. Jadi kalau di Bali sendiri itu sudah mulai dipertahankan budayanya, walaupun bukan targetnya bukan yang ke personalistik, tapi ke naturalistik yang fokus pada penggunaan obat-obat tanaman yang ada di dalam usada Bali, namanya pengusada ya, pengusada. Oke, ada pertanyaan sebelum ke tugas? Ada pertanyaan? Tolong dijawab. Dari saya belum ada, Bu. Oke, belum ada. Kalau belum ada, sambil Anda buka Oase, download template-nya di sana. Saya akan share screen lagi tugasnya. Tolong dikerjakan, kemudian masuk ke room. Ya. Ke room. Ini tugasnya memang dikumpulkan 12 April ya. Tapi nanti ada tugas tambahan. Tugas tambahan ini nanti tugas tambahannya ini. Carilah yang tidak perlu Anda masukkan, tidak perlu dikumpulkan. Jadi tidak perlu dikumpulkan, tapi saya akan tanyakan pada saat kuliah hari ini. Ya, jadi nanti Anda kerjakan di masing-masing room, kita kuliah sampai 10.10 kan ya, masih ada waktu 40 menit, tolong dikerjakan. Kemudian carilah satu, ini tambahan yang akan kita diskusikan saat ini. Ya, kita diskusikan pada kuliah hari ini, tapi tidak masuk ke dalam tugas yang akan Anda kumpulkan. Yang dikumpulkan yang cuma ini. Ya. Tapi ini ditambahan yang akan diskusikan saat ini. Jadi carilah satu studi literatur yang bisa mendukung indikasi jamu yang tertera pada tugas Anda. Misalnya nanti Anda dapat jamu untuk gatal-gatal. Oke, tanamannya apa? Misalnya tanamannya satu, tanaman A gitu ya. Anda cari studi literatur, Anda cari jurnal yang bisa mendukung bahwa tanaman ini memang secara uji preklinik ya, atau uji klinik sudah ada yang membuktikan memang bisa digunakan untuk gatal-gatal. Paham? Satu jurnal ya. Paham? Paham atau tidak? Paham, Ibu. Paham ya? Ini latihan Anda review jurnal, karena nanti tugasnya semua review jurnal. Ya kan, di bawah nanti pas diskusi kan ada review jurnal ya, mencari pendekatan spesifik yang bisa dijadikan dasar dalam usada Balinya. Dalam lontar usada Balinya, tergantung nanti Anda pakai usada Bali yang mana. Oke? Oke, silahkan dikerjakan. Ini cari ya, satu, kemudian masuk ke room, sesuai dengan kelompok minggu lalu. Ada 11 kelompok kan ya, saya sudah siapkan 11 room. Silakan masuk ke room situ, nanti mungkin saya akan masuk satu-satu untuk nanya-nanya. Oke, jadi kan sebenarnya Anda cari tugas tuh 3 contoh ya, 3 contoh, tapi nanti hari ini fokus satu aja dulu, satu contoh aja dulu, satu contoh Anda cari, kemudian cari studi literaturnya atau jurnal yang bisa mendukung, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, yang mana saja boleh. Oke, paham? Saya akan masuk lagi pukul 9. Nanti sambil jalan ya, nanti pukul 9, pukul 10. Pukul 10 Anda balik lagi ke room utama. Room utama, nanti saya gambling, saya tunjuk ya. Berarti satu orang siap menyampaikan pendapatnya dan menampilkan jurnalnya. Nanti yang ditampilkan di share screen adalah jurnalnya ya. Dan tugasnya Anda dapat produk apa, efeknya apa, tanaman apa, dan jurnalnya. Nanti kita bahas. Oke? Halo, oke? Baik, Bu.
Baik, Bu. Kejawab ya, saya bingung. Oke, silakan masuk ke room ya. Ada yang buat jedok ya? Ada yang buat?
Kayak nyari apa, Gung? Nyari yang semi padat. Ini tadi Resa ngirim di grup katanya kayaknya balsem deh. Balsem apa? Tadi dibilangnya balsem tolak angin gitu. Tapi nggak tahu tuh boleh apa enggak. Salep kun nih. Salep. Balsam ya? Boleh deh betulnya pakai. Ya udah dikirimin juga linknya sama Reza tuh kayaknya yang balsem. Oh, balsam. Fotonya dimasukin apa enggak? Apa? Fotonya dimasukin apa enggak? Kayaknya masukin deh. Tadi disuruh kayaknya soalnya dimasukin fotonya. Udah, aku masukin foto dah. Belum lihat soalnya, no. Yang mana Ki bilang isi jurnal tuh, Sah? Nomor berapa? Oke. Saya tunjuk atau ada yang mau sukarelawan? Saya beri kesempatan dulu, sukarelawan. Raise hand. Ada yang mau jadi sukarelawan? Tresia, silakan Tresia. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar share screen-nya. Tugasnya mandiri ya Tresia ya? Dek. Kerjanya begitu, mohon maaf, Bu. berkelompok. Kerjanya, maksudnya saya masukkan roomnya berkelompok, tapi tugasannya tugas mandiri loh. Baca di OAS-nya ya. Tugas mandiri. Oh ya Bu, mohon maaf Bu. Nanti diperbaiki ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti, tapi kan yang jurnalnya kan tidak dimasukkan, jadi saya rasa mudah ya. Jurnal tidak masukkan ya. Oke, yang mana tanamannya yang padat? Balsem bokasi.
Balsem padat. Oh, sini padat. Oke, benar. Saya kira padat. Oke, balsem vokasi. Kalau nyebutin 3 doang dengan produk-produknya terlalu mudah, hanya untuk kelompok. Kalau saya minta masing-masing 1 review jurnalnya, baru cocok buat kelompok ya. Ini kan saya enggak. Ini cuma latihan jurnalnya cuma di sini aja. Untuk apa vokasinya? Indikasinya untuk mengurangi pegal linu, nyeri, Oke, isinya gatal apa? dan bengkak akibat gigitan serangga dan mengurangi bau tidak enak pada badan, Ibu. Oke, bahannya. Oke. Bahannya ada kunyit ya. Ada jati Belanda. Oke. Ininya mana? Studi literaturnya? Studi literaturnya Gracia. Yang mendukung? Sebentar, Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Ya, saya fokus di sana. Kalau yang itu gampang itu Anda tinggal nyari aja sampai nanti per anak jangan sampai sama persis ya. Oke, saya tadi kurang jelas ya infonya. Jadi cuma mau minta kalian kerja di room-nya tuh kerja bareng, maksudnya bukan berkelompok. Jadi cuma masuk room-nya aja yang berkelompok, tapi tugasnya tugas mandiri. Tanpa jurnal ya. Makanya saya minta 3 produk. Tanpa jurnal. Tampilannya juga silahkan diatur, yang penting enak dilihat oleh saya. Yuk, mana? Gracia? Halo? Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Harus screen sharing aja. Oke, diperbesar. Nah, ini kalau pakai HP. Ini, Bu, apa sudah terlihat? Belum, ini lihat cuma screen sharing. Tadi tuh udah lihat tulisannya, mana tadi? Kalau pakai HP kayak ini nih, imut, imut, imut. Nah, nih yang kedua. Apa? Saya tak bisa baca. Di bagian ini, Bu. Oke, ini berarti kan itu namanya, oke, itu nggak bisa dipakai gini ya caranya. Jadi kalau Anda cari pustaka seperti itu nggak bisa dipakai nanti kalau Anda dapat tugas etnofarmasi yang diskusi. Ya, yang setelah UTS kan diskusi ya. Oke, itu berarti menurut pendapat Wijaya Kusuma. Ya, artinya apa? Jurnal yang Anda pakai itu berarti studi literaturnya berdasarkan Wijaya Kusuma. Berarti dia bukan hasil penelitian jurnal yang Anda pakai. Anda harus cari dulu Wijaya Kusuma itu tentang apa bukunya. Apakah dia cuma pernyataan empiris atau hasil dari uji preklinik atau uji klinik. Yang saya minta adalah data yang mendukung berdasarkan uji preklinik dan uji klinik. Kalau nggak ada uji kliniknya nggak masalah, yang penting uji prekliniknya. Jadi kalau misalnya di sana untuk menghilangkan nyeri, Anda cari kunyit. Studi kunyit, uji aktivitas anti nyeri kunyit terhadap tikus atau terhadap mencit, itu yang dicari datanya. Itu namanya studi literatur primer ya. Kalau yang tadi itu masih sekunder, dan sekundernya nggak bisa saya pastikan sekundernya beneran riset atau hanya penelitian empiris. Paham, Tracy ya? Baik, Ibu. Paham, Ibu. Mohon maaf, Bu. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa. Udah usaha, nggak apa-apa. Makanya harus ditunjukin. Kalau berani nunjukin kan tahu ya. Nanti saya koreksi yang benar seperti apa. Jadi itu nanti dijadikan dasar ya kalau Anda mau buat tugas etnofarmasinya. Oke? Yang dicari adalah studi literatur primer, bukan sekunder. Primer. Jadi jangan memakai pernyataan-pernyataan yang ada di dalam jurnal tersebut. Yang dia ngambil ngutip atau dari sitasi di tempat lain. Kalau dia berdasarkan penelitian sebelumnya, kalau menurut Anda penelitian sebelumnya yang mendukung, berarti Anda cari penelitian sebelumnya. Ya. Jadi yang Anda masukkan jurnalnya adalah yang benar-benar memang studinya terkait sama aktivitas yang Anda pakai. Oke, ada lagi? Saya tunjuk aja ya. Oh, Dian, silakan Dian. Dian Merta, silakan.
Izin untuk share screen, Bu. Iya. Nanti langsung fokus ke itu ya, Dian. Langsung ke yang mau Jurnalnya. saya Nah, ke sampaikan. jurnalnya aja. Oh, langsung ke jurnalnya. Langsung ke jurnalnya aja, nanti sebutin aja produknya apa, targetnya apa, nanti saya baca jurnalnya. Cocok apa enggak? Ya, sekalian nanti. Iya, Ibu. Nanti Iya, pertemuan Ibu. terakhir sama saya juga belajar jurnal. Mohon maaf Ibu, dari kami kan pilih untuk sediaan cairnya itu Kiranti, Bu. Kemudian kami itu mendapatkan literaturnya tentang ini Bu, data Bu, penggunaan Kiranti di secara umum gitu Bu. Coba lihat bawahnya ada data nggak? Kalau ini review ya lebih, jadi bukan ke datanya. Iya, berupa review dari. Nah, itu review ya. Jadi sama tadi ya, cari Kiranti apa? Milang nyeri haid. Salah satu kandungannya apa? Kunyit, Bu. Nah, berarti cari kunyit untuk ngilangin nyeri. Yang dikonsumsi secara oral. Kalau Kiranti kan jelas oral ya, bukan topikal ya. Iya. Nah, berarti cari nanti ujinya yang diberikan kepada hewan uji secara oral. Iya, Ibu. Ya, itu pakai dasar ya. Kalau yang tadi punyanya Tresia, berarti karena dia balsem, misalnya balsem, berarti penggunaan topikal. Berarti cari nanti ujinya yang berkaitan dengan penggunaan topikal, jangan yang oral. Iya, Ibu. Kemudian dari kami juga udah, kan tadi 2, tapi udah nemuin yang lagi 1, Bu, untuk sediaan semi solidnya. Ketemunya tuh Bioskin Gel, Bu. Bioskin Ini Gel. jurnalnya. Ini jurnalnya. Tapi belum. Isinya apa? Isinya apa? Daun sukun, Bu. Daun sukun untuk indikasinya apa di jamunya? Luka bakar, Ibu. Luka bakar. Oh, ini bisa. Dari judulnya sudah bisa. Cuma kita baca dulu hasilnya gimana, membuktikan apa enggak. Coba dari abstrak deh, abstrak aja. Gedein deh. Mata saya siwer sudah ini, udah umur 40, matanya udah jelas. Kalian umurnya 20, saya udah 43, jadi matanya kayaknya sudah mulai kabur-kabur sekarang, harus pakai kacamata sebenarnya. Oke, ini bisa, tapi nanti akan lebih bagus lagi. Kalau ini kan dia nyoba, coba judulnya ya, zat tambahan ya. Iya, Ibu. Zat tambahan ya. Ada cari penelitian sebelumnya, pasti ada studi di latar belakang bahwa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa si ekstrak daun sukun ini punya aktivitas untuk luka bakar. Itu lebih bagus. Iya, Ibu. Ya, kalau ini memang membuktikan bahwa ekstrak yang mengandung ini bisa mengobati. Bisa dipakai, itu juga bisa dipakai sebenarnya, tapi akan jauh lebih bagus ketika kamu pakai studi yang ekstraknya langsung. Kalau ini kan dia sudah terbukti bahwa memang ekstraknya aktif ya. Sekarang dia mau pakai karbopolnya, berapa banyak variasinya. Variasi. Untuk dia optimasi bahan ininya, gelling agentnya. Ya. Iya, Ibu. Nah, tapi di sini kan sudah jelas memakai satu konsentrasi ekstraknya berapa. Berarti Anda pasti ada di latar belakang, pasti ada yang membuktikan bahwa berarti cari studi literatur sebelumnya. Oke? Tapi ini juga bisa dipakai. Nah, kalau ini dipakai pernyataan bahwa sudah terbukti bahwa ada sediaan gelling agent misalnya dengan kandungan ekstrak daun sukun sebanyak berapa persen. Saya sini kan tidak lihat nih. Nggak kelihatan di sini kan? Yang di sini kan cuma variasinya ya. Mungkin nanti di bahan kerjanya sudah ada. Baik, Ibu. Mungkin sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu juga sudah habis. Kita kuliah sampai 10.10 ya. Terima kasih banyak. Itu ada berapa sampel ya? Mohon maaf, mungkin ada 44 anak yang sudah mencari jurnal, sudah siap membagikan, atau juga ada yang bersyukur akhirnya saya tidak dipanggil gitu kan ya. Oke, tapi saya tidak akan menyalahkan apapun, saya tapi lebih memberikan masukan gimana cara Anda mencari jurnal dan memakai datanya ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kita proses belajar. Oke, itu saja. Apakah ada pertanyaan terakhir? Udah lewat nih 1 menit. Tidak ada? Oke, tidak. Kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Saya end meeting ya. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.